Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di materi Seni Budaya kelas 9. Oke, di pertemuan kali ini kita akan masuk bab 2. Ya, kita akan membahas tentang menyanyi lagu solo dan juga vokal grup. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, kalau kalian menyanyikan lagu, kira-kira apa yang sangat diperlukan untuk menyanyikan sebuah lagu agar terdengar lebih indah dan juga lebih menghibur, lebih enak dan juga membuat kalian lebih rileks? Kira-kira apa? Oke, benar, musik ya. Jadi ketika kita menyanyikan sebuah lagu itu tidak terlepas dengan yang namanya musik ya. Nah, fungsi dari musik itu sendiri itu adalah sebagai media ekspresi, kemudian juga media hiburan dan juga nantinya sebagai penyempurna dari penampilan kita ketika menyanyikan sebuah lagu ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah di sini. Nah, apa sih itu menyanyi solo dan juga vokal grup? Nah, yang namanya menyanyi solo, solo itu ketika kalian mendengar istilah solo pasti kalian sudah tidak asing lagi, berarti sendiri ya. Jadi menyanyikan lagu solo itu maksudnya adalah menyanyikan sebuah lagu secara single atau secara solo, secara sendirian, tidak dengan orang lain. Nah, ketika kalian menyanyikan sebuah lagu tapi kok dengan teman kalian, misalkan 2 orang. Nah, kalau sudah 2 orang ini sudah tidak bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai solo, tapi sudah ke duet ya. Nah, untuk menyanyikan sebuah lagu secara solo dan secara vokal itu tentunya memiliki perbedaan. Menyanyikan lagu dalam vokal grup lebih banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, kemudian apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita akan menyanyikan lagu solo ya? Mari kita simak. Oke. Nah, yang pertama itu mari kita simak. Nah, penampilan solo atau tunggal atau sendiri ya. Jadi penampilan vokal solo atau tunggal ini sering dinilai sebagai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan sarana dan prasarana. Penampilan solo memiliki beban yang berat karena seluruh keberhasilan penampilan sangat bergantung pada sang vokalis atau sang penyanyi itu sendiri. Nah, kemudian unsur yang harus diperhatikan ketika kalian ingin menyanyi solo atau menyanyi secara tunggal. Yang pertama itu ada melodi. Nah, melodi ini merupakan sejumlah nada atau bunyi yang ditanggapi berdasarkan perbedaan tinggi rendahnya atau naik turunnya sebuah melodi. Melodi juga dapat berupa suatu bentuk ungkapan penuh atau hanya berupa panggilan ungkapan ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada ritme. Ritme itu apa? Ritme itu adalah gerak nada yang teratur mengalir karena munculnya aksen secara tetap ya. Jadi keindahan irama ini akan lebih terasa karena adanya jalinan perbedaan nilai dari satuan bunyinya ya. Kemudian lanjut. Yang selanjutnya adalah birama. Jadi birama ini suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam suatu ruas birama. Ya. Nah, satu ruas birama ini ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal yang disebut dengan garis birama. Nah, dalam birama ini nada musik yang digunakan itu biasanya menggunakan musik pentatonik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat itu ada tangga nada. Nah, tangga nada ini adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Kemudian tangga nada ini dibagi menjadi 2, ada tangga nada mayor dan juga ada tangga nada minor ya. Tiap tangga nada itu dibedakan dengan jarak. Nah, disebut sebagai tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri dari 8 tingkat dengan urutan dari tingkat pertama sampai ke 8 ya. Urutannya itu ada
tonika, supertonika, median, subdominan, dominan, submedian, leading tone, dan juga yang terakhir itu ada oktav ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang harus diperhatikan adalah warna suara atau timbre. Jadi bunyi atau suara antara satu orang dengan orang lain dan orang lain itu kan tidak sama ya. Karena getaran-getaran yang dihasilkan dari pita suara setiap orang itu juga berbeda ya. Kemudian yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah wilayah nada. Ya, seseorang itu memiliki wilayah nadanya tertentu. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Oke, karena setiap orang itu untuk mencapai tinggi rendahnya sebuah nada itu kan kemampuannya berbeda-beda ya. Nah, kemudian wilayah dari nada ini dibagi ya. Ada 3 nih, ada suara anak-anak ya. Yang pertama nih, suara anak-anak ini pada usia anak-anak baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki ketinggian wilayah tangga nada yang sama. Jadi memiliki ketinggian wilayah nada yang sama ya. Oke, batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak itu ada suara anak tinggi dengan nada C dan F, kemudian ada suara anak rendah dengan wilayah nadanya A dan D ya. Oke. Kemudian ada suara pria. Nah, suara pria ini dibagi menjadi 3, ada tenor, bariton, dan juga bass ya. Nah, oke, tenor adalah suara tinggi pria dengan tangan nada C, A, kemudian ada bariton suara sedang pria, kemudian bass itu adalah suara rendah pria. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah suara wanita. Sama seperti suara pria, suara wanita juga dibagi 3 ya. Ada suara tinggi, suara sedang, dan suara rendah. Suara tinggi dari wanita itu disebut sopran, suara sedang dari wanita itu mezzo, kemudian suara rendah dari wanita itu disebut alto. Ya, lanjut. Nah, kemudian setelah membahas hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyanyi lagu solo, nah, kemudian kita akan bahas teknik vokal ya. Jadi latihan vokal untuk menyanyi lagu solo. Apa saja yang harus dilakukan untuk teknik vokal atau untuk latihan vokalnya? Ya, jadi menyanyi itu kan merupakan kegiatan yang menyenangkan ya, baik pendengarnya maupun bagi penyanyi itu sendiri. Nah, agar suara yang keluar itu terdengar jelas, indah, dan juga merdu, maka harus memperhatikan beberapa hal ya ketika berlatih vokal ya. Yang pertama ada pernafasan. Nah, pernafasan ini sangat penting bagi para penyanyi ya. Pernafasan ini di sini dibagi menjadi ada 3 ya. Yang pertama ada pernafasan diafragma. Nah, pernafasan diafragma ini jenis pernafasan yang paling cocok digunakan dalam bernyanyi ya. Jadi pernafasan diafragma ini paling umum dan paling sering digunakan oleh para penyanyi ya. Karena pernafasan ini tuh memungkinkan untuk menghasilkan suara yang murni dengan nafas yang panjang gitu ya. Nah, untuk latihannya adalah dengan cara mengambil nafas melalui hidung ataupun melalui mulut. Nah ya, kemudian habis itu kalian lepaskan gitu ya. Nah, sebelum dilepaskan tahan dulu nih kira-kira selama 5 detik gitu sampai otot-otot diafragma kalian itu kencang gitu ya. Kemudian setelah itu lepaskan ya. Kemudian yang kedua itu ada pernafasan perut. Nah, kalau pernafasan perut ini cirinya adalah bagian yang mengembang itu adalah bagian rongga perut. Nah, pernafasan perut ini menghasilkan suara yang sangat keras sehingga pernafasan perut ini kurang baik digunakan untuk seorang penyanyi tuh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pernafasan dada. Nah, pernafasan dada ini menghasilkan suara dengan nada-nada yang rendah. Jadi pernafasan dada ini cocok untuk penyanyi dengan penyanyi yang memiliki nada rendah gitu ya. Kemudian lanjut. Yang selanjutnya itu ada intonasi ya. Intonasi itu adalah rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat
ya. Nah, intonasi ini berhubungan dengan ketepatan nada. Oke. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlatih intonasi ya. Yang pertama itu ada percaya diri. Jadi ketika kalian berlatih intonasi itu kalian harus percaya diri, harus rileks, tidak tegang gitu ya. Jadi seolah-olah memang kalian itu menikmati gitu, menikmati nyanyiannya. Jangan berpikir yang lain-lain, udah jangan tegang, jangan jangan canggung gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah konsentrasi dan hilangkan keraguan. Kemudian yang ketiga, latihan pernafasan diafragma agar nafasnya panjang ya, seperti yang tadi dibahas. Kalau pernafasan diafragma itu adalah pernafasan yang paling bagus digunakan oleh penyanyi ya. Kemudian selanjutnya adalah selaraskan pita suara. Kemudian peka terhadap suara lain, terutama iringan ya. Iringan ini maksudnya adalah terhadap musiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan interval untuk membidik lompatan nada dengan tepat. Kemudian latihan nada-nada peralihan ya. Maksudnya ketika dari suara rendah ke suara tinggi itu juga kalian perlu latihan. Kemudian pengucapan huruf ya. Jadi dalam bernyanyi itu kalian juga harus pengucapan hurufnya itu harus jelas gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tidak terpengaruh terhadap tangga nada lain gitu ya. Nah, latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan intonasi ini seperti latihan yang diiringi dengan alat melodi seperti piano, gitar, kecapi, dan juga dengan nada naik turun seperti latihan tempo gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah artikulasi. Nah, artikulasi ini adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan juga jelas. Nah, kebiasaan berbicara yang baik akan memudahkan terhadap aspek artikulasi ya. Jadi di sini lebih menekankan pada pengucapannya ya. Jadi kalau misalkan kalian menyanyi itu harus mengucapkannya dengan jelas, mengucapkan liriknya itu dengan jelas itu ya. Nah, untuk latihan artikulasi ini ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah sikap badan. Jadi untuk melatih artikulasi ini sikapnya itu kalian harus nyaman gitu ya, bisa dengan posisi duduk ataupun berdiri. Yang penting itu kalian merasa rileks ya. Kemudian adalah yang selanjutnya itu ada bentuk atau posisi mulut ya. Nah, posisi mulutnya itu kalian harus mulutnya itu dibuka ya. Jadi dibuka lebar-lebar, maksudnya tidak lebar-lebarnya bukan berarti lebar banget ya, tapi cukup selebar 3 jari gitu ya. Kemudian bibir atasnya menutup setengah gigi, kemudian bibir bawahnya menekan gigi seri bawah gitu ya. Pokoknya dibuka selebar 3 jari sampai dengan aliran udaranya itu mengalir dengan baik gitu ya. Kemudian lanjut, yang selanjutnya adalah phrasing. Nah, phrasing ini dimaksudkan agar saat menyanyikan lagu ini tidak terlalu cepat kehabisan nafas ya. Nah, cara memenggal kalimat ini menjadi bagian-bagian yang lebih pendek tapi mempunyai kesatuan arti. Jadi di sini ini phrasing ini lebih ke pemenggalan kalimat dalam bernyanyi gitu ya. Jadi penggalan kalimat atau penggalan lirik dari lagu yang kalian nyanyikan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah resonansi ya. Resonansi ini gejala bunyi yang dikendalikan dari suatu ruangan. Nah, resonansi ini ada 3, ada resonansi kepala, resonansi hidung, dan juga resonansi dada. Untuk resonansi kepala ini memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala yang akan menghasilkan suara tinggi dan halus ya. Nah, kemudian untuk resonansi hidung ini memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung meliputi tulang rahang mulut sampai ke pipi. Nah, ini nih resonansi hidung ini akan menghasilkan suara yang sedang tapi juga halus. Kemudian resonansi dada. Kalau resonansi dada ini menggunakan resonansi dada ini adalah menghasilkan nada yang rendah. Jadi nadanya rendah dan juga halus gitu ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah penjiwaan atau ekspresi. Jadi dalam menyanyikan sebuah lagu, ekspresi atau penjiwaan juga diperlukan. Kenapa diperlukan? Agar si pendengarnya itu bisa menikmati dan juga terbawa suasana dengan lagu yang kalian nyanyikan. Jadi akan lebih masuk ke dalam pendengarnya gitu ya. Jadi nanti pendengarnya itu akan merasa, iya nih lagu ini sesuai nih dengan kehidupan saya gitu ya. Jadi pokoknya lebih memiliki arti gitu ya, memiliki arti yang lebih dalam. Nah, untuk latihan penjiwaan atau latihan penjiwaan atau menumbuhkan ekspresi ini ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah kalian harus hafal lagunya itu dengan baik. Jadi kalau misalkan kalian sudah hafal lagunya, maka kalian bisa memahami arti dari lagunya. Kalian juga bisa menciptakan mimik yang akan kalian perlihatkan pada penonton atau pada pendengar. Nah, kemudian memahami tanda-tanda dinamik temponya, nadanya, musiknya gitu ya. Kemudian mengetahui maksud pencipta lagu. Jadi kalian harus mengetahui maksud dari lagu yang kalian akan nyanyikan. Apakah ini maksudnya lagunya ini maksudnya adalah misalkan sebuah perjalanan hidup yang sedih, maka kalian juga harus menjiwai dengan cara mungkin kalian jiwanya kalian harus tampilannya itu misalkan suram gitu ya. Kemudian memahami phrasing atau pemanggalan kalimatnya. Jadi dalam menyanyikan sebuah lagu kalian harus memahami pemanggalan kalimatnya. Di sini tujuannya juga agar kalian tidak kehabisan nafas ketika bernyanyi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mengetahui latar belakang pencipta lagu tersebut gitu ya. Kemudian lanjut yang selanjutnya adalah vibrato. Nah, vibrato ini adalah usaha memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar. Gitu, ya. Nah, selanjutnya dan ini yang terakhir adalah improvisasi. Jadi, improvisasi ini adalah usaha memperindah lagu dengan mengubah sebagian melodi lagu secara profesional. Jadi ada improvisasinya, misalkan kalian tambah dengan hal lain kayak yang kayak gitu ya. Jadi kalian menambahkan hal lain atau menambahkan komponen lain, lirik lain yang berguna atau berfungsi untuk menarik perhatian si pendengar gitu ya. Oke. Nah, untuk variasi lagu ini dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu ya. Ada ritmis, jadi ritmis ini merubah irama lagu, kemudian melodis ini menambah nada, kemudian ada dinamika itu perubahan bunyi keras lembut pada bagian lagu. Nah, ya. Nah, jadi untuk penjelasan dari menyanyikan lagu solo sampai sini ya. Jadi, untuk menyanyikan sebuah lagu solo itu ada hal-hal yang harus kalian perhatikan agar ketika kalian menyanyikan sebuah lagu itu terdengar lebih indah, lebih menarik dan juga membawa arti bagi si pendengarnya itu ya. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.